Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengundang hadirnya para malaikat Allah di majelis kita ini dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr diawali dengan ta'awudz pada pagi hari maupun sore hari atau malam hari seperti ini, wakkalallahu sab'ina alfu malakan, Allah mengutus 70.000 malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr tersebut sampai dengan pagi hari. Dan kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia pada malam ini, mata syahidan, kita insya Allah tergolong mati syahid. Syahid artinya menyaksikan, mengakui kebenaran agama Allah, sebagaimana doa yang sering kita ungkapkan, Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Jadi kita mohon, catatlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang syahid, orang-orang yang menyaksikan, mengakui kebenaran Islam. Jadi orang-orang yang mati dalam keyakinan yang benar tentang Islamnya, maka dia mata syahidan, orang itu mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengamalkan 3 ayat terakhir Al-Hasyr. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallahul ladzii laa ilaaha illa huwa 'aalimul ghaibi wasyahadati huwar rahmaanur rahiim. Huwallahul ladzii laa Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Selanjutnya kita membaca tasbih dan istighfar untuk mengamalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, beruntunglah tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir. Beruntunglah pada hari kiamat nanti orang yang menemukan catatan amalnya, raport kehidupannya, di setiap halaman dia lihat banyak istighfarnya, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di setiap lembaran, halaman laporan kehidupan kita di buku catatan itu, akan tiap lembar kita lihat catatan-catatan istighfar yang banyak, maka dia sangat beruntung, katanya. Untuk itu mari kita bertasbih dan juga beristighfar.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. اغفر ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Terakhir, supaya kita termasuk hamba ataupun umat Nabi Muhammad yang sangat dekat, sangat mulia kelak di akhirat, di surga, akan membersamai Nabi sebagaimana sabdanya, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia akan membersamaiku kelak di surga, kata Nabi, adalah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata Nabi. Oleh karena itu, di setiap majelis, di setiap kesempatan, kita selalu berupaya untuk membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Muhammad ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, istri kita, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, dimanapun mereka berada saat ini. Berikutnya kepada para masyayikh, para alim ulama, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita akan Islam ini, dimanapun mereka berada saat ini yang masih hidup. Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, dan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya dan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang
berusaha, berbisnis, berdagang. Allah lancarkan usaha bisnisnya, mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, dijadikannya sebagai samu ibadahnya di sisa hidupnya, agar harta yang diperolehnya dapat sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang telah wafat, semoga alam barzakh mereka semua Allah jadikan taman-taman surga, dan kelak pada hari kiamat Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita masuk surganya bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai dengan malam ke-7 ya. Malam ke-7 bulan Sya'ban. Malam ini kita sudah masuk tanggal 7 Sya'ban. Artinya 23 hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung. Bulan suci Ramadan kata Nabi adalah syahr ummati, bulan milik umatku. Jadi bulan kita. Ar-Rajab syahrullah, Rajab itu disebut bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan saya kata Nabi. Mengapa Sya'ban disebut bulannya Rasulullah? Karena Nabi sangat banyak puasa di bulan ini. Di samping dia membersamai istrinya berpuasa qadha di bulan Sya'ban, Nabi juga senang sekali puasa di bulan Sya'ban ini. Banyak sekali hari-hari yang ia puasakan, tidak hanya Senin Kamis, tidak hanya Ayyamul Bid, tidak hanya di awal dan akhir bulan Sya'ban, tetapi banyak hari-hari lain yang ia puasakan di bulan Sya'ban ini. Sehingga Nabi menyebut bulan Sya'ban ini sebagai bulannya, syahri kata Nabi. Sya'ban itu bulan saya. Wa Ramadhana syahra ummati, Ramadan itu bulan umatku. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad, khususon li ummati Muhammad. Jadi Ramadan itu khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan yang betul-betul dinanti-nanti kehadirannya. Bahkan bukan hanya oleh manusia, tetapi ikan-ikan di laut ikut senang, tumbuhan-tumbuhan ikut senang, alam semesta ikut senang, riang gembira datangnya bulan suci Ramadan. Masa kita kalah dengan makhluk Allah yang lain? Ikan-ikan di laut senang datang Ramadan, maka kita pun harus lebih-lebih sangat senang sekali kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saking meleknya kita berjumpa dengan Ramadan, sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Mu beluang gama umur kaji ambosa mau baik kaji bedait kanca bulan suci Ramadan. Nah, ya doa kerinduan niki sudah 2 bulan yang lalu, sejak awal Rajab kita kumandangkan doa itu, bahkan sampai sekarang terus kita mohon. Saya nggak siaran umur niki ndak tahu ya. Apakah temau apa ndak bedait bulan suci Ramadan niki kareng 23 jelo niki dari sekarang ya. Kareng 23 jelo. 23 jelo niki ya gontik. Semendak idaku. Rubin, kalam kemis nih, wah kalam kemis.
Rubin jelo rebo nengke wah liwat aja rebo semenda idam apalagi teh bediang ngotang lagi kebecat datang tanggalan nagih becat idam dah apalagi teh bediang ngotang Masya Allah datang tagihan semendak gati karena memang semakin akhir dunia niki semakin kontek ya semakin kontek bahkan cuma terasa idap-idap mana kebecat-becat kiamat kan becat sebelum kiamat Masya Allah ya oleh karena itu 23 hari inilah waktu yang sangat singkat sendik teman-teman si alam Ramadan niki terpersik diri nggih angka Rajab niki tersebut aran bulan Allah persik ati te leman iri dengki hasad syirik ya persik dulu mu lek bulan Syaban ini persik awak tuh pegawaian dendek ngure-ngure ndak demak barang batur ndak pikiran barang batur ndak pikiran salah batur sudah ya urus diri itu urus aten itu urus ragen itu ya ampo sak layak tamu jok bulan suci makanya dendek terpasang ancang-ancang jam maaf lebaran terlambat sebelum masuk Ramadan dengan yang maaf lagi sebelum tetamu di bulan suci angkat tetamu di Mekah tanah suci niki Bapak Ibu lam temasi berdang masalah di bawah lurus pengelampan ke tanah suci niki arah ada masalah dah itu makanya sendik memberangkat jok tanah suci niki yang maaf kalau bermaafan andin temu haji tahun ini setahun pokok begitu kita sudah keluar namanya akan berangkat tahun ini bila perlu tiap balik mu datangi minta maaf cara lain kan gelineng niki sendiri malu berangkat haji ampun sak terima baik kedatangan si Allah Taala tu lek tanah suci Mekah nah makin niki ya tetamu jok bulan suci mari persik diri itu ampun sak layak terjamu si Allah Ta'ala lek bulan suci niki bulan suci niki ya tontolok si Allah Ta'ala rahmatnya 10 jelu pertama tebe yang terahmat 10 jelu kedua tebe yang termaghfirah 10 jelu ketelu terakhir itkum minan nar kita dibebaskan dari api neraka bebas lagu dengan sak kebebasan dengan sak tampunan dengan sak tobeng rahmat niki dengan si persik diri dulu leman sendik mantama Ramadan niki apa manek Nabi celaka kata Nabi celaka telu kali Nabi kan celaka maka berketuan Nabi saya celaka ya Rasulullah pertama dengan si masih hidup dengan toakna mu'ndik mau maaf dengan toakna sampai mati dengan toakna masih ndik man pemaafan salahna si dengan toakna celaka kata Nabi celakalah orang yang masih menjumpai orang tuanya masih hidup tapi ia tidak mau meminta maaf tidak mau minta ampun tidak mau kemudian membuat hati orang tuanya itu memaafkan kesalahannya. Yang kedua, siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang menjumpai bulan suci Ramadan tetapi ia tidak jamu Ramadan itu dengan baik, bahkan berani sedak puasa, bahkan berani nanti puasa. Na'udzubillahi min dzalik.
bedait ganca bulan Ramadan mu ndik memilih puasa Ramadan, celaka kata Nabi, rugi, celaka, neraka. Si ketelu saya sak celaka niki Rasulullah dengan si dengerna aranku tersebut ndik narak bain tan milih berselawat. Nah, ini telu celaka kata Nabi, celaka dengan sak bedait Ramadan mu ndik milih puasa Ramadan. Celaka dengan sakdait dengan toakna masih hidup mundik nyandang lunas mampun maaf. Celaka yang dah lek dengan si nama Nabi disebut tidak tergerak hatinya untuk bersolawat. Ya Allah, salawat niki Bapak Ibu. Bismillah. Ya. Timak tendek tahu kenana, tidak tahu artinya. Salawat niki tetap terterima. Alhamdulillah. Tetap terterima. Dikan zikir-zikir selain namun tak kena dia mau pahala nih. Ya. Tapi kalau selawat walaupun kita tidak tahu maknanya seperti selawat munjiat umpamanya tidak tahu artinya sekik-sekik. Allahumma sholli sholatan kamil, Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Dia kena selawat munjiat niki. Dia tahu artinya niki tetap yang pahala timbang dia tahu artinya. Atau salawat busyra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra dan seterusnya nih. Ketua artinya kita tahu tetap yang pahala. Napa yang dah timan itu artinya dapat mau pahala membaca Al-Qur'an. Angka amah tahu baca Quran anak ke sila ingetan anakku baca Quran dulu anakku. Ya? Keren-keren ingetan kanak-kanak nih. Sohan subuh 2 lembar, sohan zuhur 2 lembar, sohan asar 2 lembar, sohan maghrib 2 lembar, sohan isya 2 lembar. Sejus sohan lagi. Jadi Al-Qur'an sak 15 baris niki 20 halaman atau 10 lembar niki. Berarti udah bagi 5 waktu. Setelah subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, mau ke 10 lembar. Berarti sejus. Nah, makin ajan anak-anak niki, anak pelunggu senamian niki ajan makin jus pitu malam niki. Nah, sampai jemaah lain tamu jus balu. Malik jus siwa. Begitu tanggal 30 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Selesai 30 juz. Mulai tanggal sekik Ramadan ya. Juz pertama, tanggal 2 juz 2, tanggal 10 juz 10. Itu minimal lamun bos sekali sebulan nih. Ndak bisa Ramadan doang. Tahu terbuka siaran Quran niki. Sendik man tamu Ramadan wah mulai itu demen dengah Quran, demen baca Quran, demen suruh anak terlalu lampak ngaji. Ya Allah Bapak Ibu, lamun baca surah Abasa niki. Apa katanya sana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di julu kiamat jemaah selaku dengan lalu berari dengan toa den tahu rungu anak den tahu rungu dengan toa semama den tahu rungu seninana dengan toa dan tahu anak dan seterusnya. Sahabat-sahabat tidak ada seperti sana. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Sibuk pikiran diri, apakah surga atau neraka ya kelai. Sehingga ada kisah, ada riwayat jemaah arak kana petak dengan toakna metak dengan toaknya 100 tahun
tamu berdait kanca kerumunan umat Nabi Nuh. Engat-engat di narak dengan toa itu. Di narak ni umat Nabi Nuh. No, petak tu sang tahun tu. Petak 100 tahun malik dia berdait petak malik. Sampai berdait. Begitu dia berdait. Singkat cerita jemaah ni anak ni. Ina aku butuh sikit kebagusan apa besar bau tamu surga apa ndak pula tamu neraka dulu. Butuh sikit dong ina. Sikit doang butuhku. Mai tengendang sikit doang kebagusan dia nak. Ampak aku bebas dari neraka. Oh, ni bau anakku. Aku doang aku tahu nasibku apakah neraka juga ke surga. Dia bau. Bayangkan boleh dunia jak lain apa pemilik tu serandangan toak niki berusaha apa sak bau. Beng anaknya, beliang anak nak bisa milik. Tapi di akhirat sikit kebagusan dia bau. Dia bahani beng ke anaknya niki. Bukan orang lain, anaknya. Akhirnya dengan toak niki sudah rungu diri. Yauma idzin katanya likul limriin minhum yauma idzin sya'nui yuguni, masing-masing pada rungu diri, perhatian diri doang, nafsi ndik meremangkin lapah itu arak tetangga itu semua tahun arak ke nasi itu tenelor dulu oh arak niki lah mulai akhirat dek narak marak niki dek narak. Arak malik riwayat lain bapak-bapak niki peta anaknya 100 tahun dek berdait 100 tahun dek berdait akhirnya ketemulah dia dengan anaknya dan anak ini adalah hafiz Quran. Anakku lai aku ajak melek mek beliangku aku ajak butuhan mek bengku antah anakku nega aku butuh sikit kebagusan anakku apa ku sak ndak ulak tamu neraka langsung tamu surga. Bapak dendek sikit 10 yak ku beng siap masuk surga karena dia sudah memegang 30 juz Al-Qur'an. Nah lagi ndak terugi bediang anak apa ibu. Ndak biang senang lalu berkedek mu sampai lupa ngaji. Jemaah di akhirat susah isinya. Masih buruk niki. Ya melengen yang pahala tu. Mu itu ndak tahu biang. Nah jemaah iya nganteh saya ngapal Quran bau sing bebasan 10 keluarganya sing nate-nate yang tamu neraka burung tamu neraka gara-gara menghafal Al-Quran. Itu orang penghafal Quran bisa membebaskan 10 keluarganya yang sudah ada daftar namanya di neraka tidak jadi masuk neraka karena ada anak penghafal Quran yang kita punya. Cucu kita mungkin, cicit kita mungkin salah suku leman anak tema ampun bau bayi jari kemudian bau selapu mana-mana sekit di keluarga ten arak sak jari arak sak tahu ngaji arak sak tahu amalan Al-Qur'an iki nggih. Nah iki Bapak Ibu karena hidup niki bukan hanya di dunia Bapak Ibu. Begitu kita menghembuskan napas bukan akhir segalanya. Tetapi begitu kita mati meninggal dunia awalun min manazilil akhirah. Alam kubur niki adalah setar awal daripada kehidupan akhirat. Iya temile tulak dari dunia wah terlek awak tadi kubur niki yang lahat niki mai yang tertulak Allah taala jok karang kelok sedikit temilu ngaji. Oh, bau jangan kerja lain je tirak sedang ngaji tau WA sih dah cuekin doa dia bau tulak mungkin jemaah tamu kubur udah melihat kalau tokol ngaji malam niki enggak ada pelunggus namin wajib bersyukur Bapak Ibu karena kata Nabi kata para ulama kita dunia itu akan diberikan kepada siapa saja. Baik yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah akan diberikan dunia ini. Coba lihat mungkin orang tidak sholat dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih harta. Orang non muslim dikasih kaya. Itu bukti bahwa dunia akan dikasih siapa saja.
mau Islam mau tidak Islam tetap dikasih dunia ini. Tapi ngaji atau agama atau iman tidak akan diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Artinya orang yang mau ngaji, orang yang mau mempelajari agamanya, itulah cirinya orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah mau ngaji ini mahal. Banyak orang rumahnya jarak tembok dengan masjid, dengan tempat ngaji, tapi cuek, tidak mau ngaji. Itu karena Allah tidak pilih dia. Tidak pilih dia, ya. Nah, mengapa kita perlu ngaji? Baik. Karena ngaji ini adalah amalan para nabi, amalan sahabat-sahabat nabi. Lain Sayyidina Umar lamun dek mau milu ngaji sekali doang nangis dia. Lamun repot lalu sampai dek mau milu ngaji mesen jok tetanggana. Semeton sida lalu ngaji, aku ada urusan nih. Mau bareh apa aja mau dari Rasulullah tuh sampai yang enggak dek sampai yang tipe aku. Begitu Sayyidina Umar. Kalau dia tidak sempat ngaji karena sibuk karena apa itu dia pesan tetangganya. Sida lalu ngaji jelun nih. Jemaah mesti sudah dapat aku lo ngaji. Mau apa aja mau udah tuh pengajian sampean Pak Tiang. Mau juga itu. Ya. Mau pahala dan yang penting hati kita tetap cinta kepada majelis Al-Qur'an. Ya. Nah, kun aliman kata Nabi. Jadilah orang yang alim, orang yang bisa menyampaikan ilmunya. Tidak bisa di posisi ini. Muta'alliman kata Nabi, jadilah orang yang suka ikut belajar, ikut bermajelis. Dia itu mau masih karena repot, dia itu mau hadir. Mustami'an, jadilah pendengar setia. Leman balik mungkin buka tuh jendela tamu tamu suara speaker tiba balen tuh. Mau endah niki mustami'an narane ge. Au muhibban, dia itu mau milu berdengar endah. Saking repot luah doang tahu tuh mau milu berdengar leman balik. Dia mau sempat buka YouTube pengajian-pengajian. Pamannya nih mustami'an dia mau endah. Masih ada posisi yang keempat. Au muhibban, jadilah pecinta. Demen tadi karang kalau mau tetap narak dengan ngaji lagu itu dia tuh mau milu ngaji. Lagu tetap demen itu. Nah, demen doang niki mau tak pahala. Nah, Nabi memberikan warning ini, wala takun khamisan. Ndak baik dejari dengan si kelima. Saya si kelima niki pembenci. Dek memilih gati ingat dengan ngaji. Dek demen gati arah pengajian. Nah, ya dengan khamisan niki. Jadi 4 posisi aman, 1 posisi yang tidak aman. Jangan jadi yang kelima. Jangan jadi pembenci. Ya. Nah, makin karena kita dekat dengan Ramadan Bapak Ibu, maka Nabi begitu Ramadan dekat, dia ingatkan umatnya, dia ingatkan sahabat-sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan tiba, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Bahasa tidak, Ramadan tiba, gitulah ya. Nabi mengatakan sebentar lagi Ramadan tiba, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, maka persiapkanlah diri. Isti'dadan Ramadan, persiapkan dirimu memasuki Ramadan. Apa persiapannya? Iman, ilmu, ya, dan amal. Dan sekarang siapkan iman, ilmu, amal ini siapkan. Oh Ramadan kata Nabi, saya yang berbuka dengan seteguk air, maka dia akan diberikan walaupun dengan sebiji kurma, ia memberikan orang berbuka, diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang kita kasih berbuka itu. Siapkan dari sekarang. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti butuh 30 biji kurma untuk sedekah 1 hari 1 biji kurma. Berarti mampu nih ke sebiji kurma bilang dulu cuma lagi Ramadan. Insya Allah delik sebiji kata
Ibu Hajah. Lalu dedek sebiji Ustaz. Ya, sekilo setiap jelo saya siap. Sekilo jelo pertama, sekilo jelo kedua, sekilo. Berarti telung dah sekilo butuh dah kurma untuk menjamu orang-orang berbuka puasa selama Ramadan. Siap? Siap. Ya? Jangan tak siap. Siap. Nah, jadi iman, ilmu, amal. Siapkan 3 ini kata Nabi kalau kita masuk Ramadan dengan sukses. Iman, yakin bahwa keberkahan, rahmat, ampunan Allah di bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan yang lain. Sehingga Ramadan disebut dengan apa? Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Penghulunya bulan, pemimpinnya bulan adalah Ramadan. Dinarak bau tandingi kemuliaan Ramadan oleh bulan-bulan yang lain. Walaupun Ramadan tidak termasuk bulan haram. Kan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan haram itu memang Ramadan tidak termasuk di situ. Tetapi Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Maka Ramadan tidak bisa dikalahkan oleh bulan-bulan haram sekalipun. Oleh karena itu siapkanlah minimal 3 hal tadi. Iman, ilmu, amal. Dan lakukanlah dengan ikhlas. Ikhlas ya. Bikinan ikhlas niki, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku memberikanmu makan liwajhillah, semata-mata berharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, aku tidak berharap balasan darimu, tidak berharap imbal jasa darimu wahai yang saya kasih. Wala syukura, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Ini orang ikhlas ini. Mau diucapkan terima kasih, mau disebut namanya di mimbar pengumuman Jumat, mau tidak, enggak urus. Yang penting saya berbuat lillah. Nah, itu orang ikhlas. Berdasarkan surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ini berat adanya di hati. Hanya kita yang tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita periksa diri dari sekarang. Karena kita akan memasuki bulan yang setiap detik, menit, jamnya itu selalu Allah tumpahkan rahmatnya. Bahkan kemanapun kita bergerak, setiap yang kita lewati ini berdoa kebaikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Jadi inilah ya Pak Ibu ya, targhib Ramadan namanya. Jadi targhib Ramadan itu memberikan motivasi supaya kita semakin dekat Ramadan, semakin kita bersih, semakin bersih, sehingga layaklah kita memasuki bulan suci tersebut, bulan suci Ramadan. Lebih-lebih ketika kita sudah sampai di malam ke-15 yang kita kenal dengan nisfu. Nisfu itu setengah, bahasa kita setengah bulan. Nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban. Jadi nisfun itu 1/2 artinya. Jadi Al-Quran jauh lebih dulu bercerita tentang angka-angka. Makanya ilmu matematika itu semua dari Al-Quran, fisika dari Al-Quran, geografi dari Al-Quran. Semua mata pelajaran di sekolah itu sumbernya adalah Al-Quran. Tentang angka, pembagian warisan, Allah mengatakan apa? An-nisfu. Disebut dengan qurudul muqaddarah kalau ilmu waris itu. Bagian-bagian tertentu dalam hal harta warisan itu an-nisfu. Yang pertama adalah 1/2. As-sulusu 1/3.
as-sulusani 2/3, ar-rubu'u 1/4, as-sudusu 1/6, as-sumunu 1/8. Jadi ada 6 bagian yang ditentukan Allah dalam hal pembagian warisan di dalam Al-Quran itu. An-nisfu 1/2, as-sulusu 1/3, as-sulusani 2/3, ar-rubu'u 1/4, as-sudusu 1/6, as-sumunu 1/8. Siapa yang mendapatkan an-nisfu 1/2? Siapa yang mendapatkan 1/3? Siapa yang mendapatkan 2/3? Siapa yang mendapatkan 1/6? Siapa yang mendapatkan 1/8? 1/4. Nah, itu butuh pembahasan ya, panjang ya. Nah, jadi saya mau 1/6, saya mau 1/2 niki wah tertentuan oleh hukum fikih, hukum faraid namanya ya. Kita akan bahas pelan-pelan Bapak Ibu. Syaratnya dendek pendak ngaji. Ngaji itu sampai mati ya. Jangan ngaji sampai tua, jangan. Tapi ngajilah sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu agama itu sejak gendongan sampai masuk liang lahad. Okay? Nah, terakhir Bapak Ibu, kita sampaikan hadis ini karena kita yang ada acara di Karang Taruna mungkin. Bismillah. Ramadan syahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tagullu fihi syayatin. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim menyatakan, apabila Ramadan datang tiba, dibukalah pintu-pintu surga. Dibuka pintu surga itu. Wa tuftahu fihi abwabul jahim. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Jadi pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa taghullu fihi syayatin. Dibelenggulah setan-setan. Jadi setan disikuk. Lamun narak dengan bermaksiat ya Ramadan, berarti ya kalah si setan tersikut. Setan tersikut doang pun kalah. Apalagi setan lepas bebas. Nah, kalau kita ingin bebas dari setan ini, banyak-banyak membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Itulah perlindungan-perlindungan kita agar setan tidak bisa menggoda kita. Ya, banyak-banyak berta'awuz. Baca ta'awuz, baca a'udzubillah ya. Nah, okay. Dan nanti kita sampaikan Bapak Ibu, di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali loh, berarti harus sandik tampunang lagi. Saya sandik tampunang harap 2 secara umum, tapi setelah dirinci-rinci 9 siwak kelompok dengan sandik tampunang Bapak Ibu. Nah, ndak tamu nih kelompok-kelompok ni kena uzubillah min zalik ya. Jemaah terbahas kalau Sabtu ya, saya sandik tampunang saudara kalau nisfu Sya'ban iki supaya kita wanti-wanti diri ya. Jangan sampai kita masuk di situ. Sebagai gambaran sandik tampunang no al-musyahin. Siapa al-musyahin itu? Dengan bermusuhan, dengan sandik bersapaan. Masya Allah. Kelelah terbaik siaran ibadah mendik tampun Allah Ta'ala. Dek bersapaan soalnya. Ya Allah. Rugi lalu idapte. Tebiang tersehat dek bulan niki mau yak terbedaikan cara Ramadan dalam keadaan sehat, lagu dek temu ampunan. Karena kita dek saling sapa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka melalui momen hari-hari yang sangat mulia ini, mempersiapkan diri memasuki bulan suci
mari kita persiapkan hati yang ikhlas, ikhlas meminta, ikhlas memberi maaf. Ini yang kita butuhkan saat-saat ini, supaya begitu masuk Ramadan kita sudah betul-betul meniti setiap menit, setiap detik, setiap hari Ramadan itu dengan rasa gembira, senang, karena kita dijanjikan luar biasa fadilah yang ada di bulan suci Ramadan yang kita nanti-nanti. Nah, jadi kuncinya adalah hati. Mari kita saling relakan, saling memaafkan, ya, satu sama lainnya, agar Ramadan itu tidak lagi kita kotori dia dengan, ya sudah berhentilah kita mengatakan kan Lebaran, pengendang maaf. Lebaran itu aja, itu mun sampai umur kan, sampai jaga Ramadan selesai mati, dia teman ngendang maaf, dia teman mau Lebaran mati itu, ya Allah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada lain tujuan kami menyampaikan materi ini kecuali untuk isti'dadan lidukhuli Ramadan, mempersiapkan diri sebaik-baiknya memasuki tamu istimewa kita, yaitu bulan suci Ramadan. Tinggal 23 hari lagi dari sekarang, ya. Sekarang mari kita pacu diri kita, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Itulah kalimat yang pantas untuk menutup setiap kajian, bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar dari apa yang kita bicarakan di malam hari ini, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, keliru dan khilaf, kita mohon ampun. Semoga Allah mengampuni, memaafkan kita, dan semoga Allah berikan kita umur yang panjang sehingga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah, ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa walidina wa jami'il muslimin ya rabbal alamin. Ya rabbal baital atiq, i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.